Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Marudin. Di sini saya akan menceritakan kisah di balik sejarah beberapa gedung. Yang pertama, Gedung Sate. Gedung Sate adalah sebuah gedung pemerintahan yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor Departemen van Government Bedrijven atau bisa disebut Departemen Usaha Pemerintah. Gedung ini dirancang dengan gaya arsitektur kolonial dan memiliki ciri khas berupa ornamen sate di atapnya. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, Gedung Sate digunakan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua yaitu Gedung Merdeka. Gedung Merdeka adalah sebuah gedung yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Sama-sama di Bandung, teman-teman. Nah, gedung ini dibangun pada tahun 1859 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Society Concordia atau sebuah gedung pertemuan untuk kalangan elit Belanda. Pada tahun 1955, gedung ini digunakan juga sebagai tempat konversi Asia Afrika, sebuah konversi internasional yang dihadiri oleh negara-negara Asia dan Afrika. Nah, setelah konversi, gedung ini dinamakan Gedung Merdeka sebagai simbol kemerdekaan dan persatuan. Gedung ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga yaitu Gedung Pancasila. Nah, Gedung Pancasila adalah sebuah gedung yang terletak di Jakarta yang digunakan sebagai gedung Volkskrant pada masa kolonial Belanda. Volkskrant adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918. Gedung ini menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini digunakan sebagai gedung Parlemen Republik Indonesia dan menjadi tempat penting dalam sejarah Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feni Hoyrunisa. Selanjutnya, Gedung Steenhuis. Dari bahasa Yunani Belanda, sekarang dikenal sebagai Museum Fathahillah. Dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn dan pada tanggal 10 Juli 1710 bangunan ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Fungsi awal gedung ini berfungsi sebagai Balai Kota Batavia. Selanjutnya ada Gedung Societe de Harmonie dari bahasa Belanda. Sekarang menjadi bagian dari Kompleks Sekretariat Negara. Gedung Harmoni diprakasai oleh Gubernur Jenderal Rainer de Klerk pada tahun 1776, tetapi baru dibangun pada tahun 1810. Gedung ini berlokasi di ujung Jalan Veteran dan Majapahit. Namun pada tahun 1985, tepatnya bulan Maret, gedung ini dirobohkan. Selanjutnya, Red van Justiti dari bahasa Belanda. Sekarang dikenal sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik. Pada tahun 1866, Gubernur Hindia Belanda Peter Mijer memutuskan membangun gedung Rad van Justiti. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1870. Pada tahun 1942, pemerintah Jepang mengganti nama menjadi Kotohoin yang digunakan sebagai markas besar tentara Jepang. Pada tahun 1970, gedung ini digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Pada tahun 1974, gedung ini menjadi kantor Dinas Sejarah dan Museum di DKI Jakarta. Pada tahun 1976, gedung ini diresmikan sebagai Balai Kota Seni Rupa. Pada tahun 1977, bagian sayap bangunan digunakan sebagai museum keramik. Perkenalkan, nama saya Naila Yasmin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 benteng, yaitu yang pertama Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang.
Benteng tersebut adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama Daeng Matanrey Karaeng Tumparisi Kalona. Situs ini kemudian diserahkan kepada VOC di bawah Perjanjian Bungaya tahun 1667. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Benteng ini juga merupakan markas militer dan pemerintahan daerah Belanda hingga tahun 1930-an. Pada tahun 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh pemerintahan Hindia Belanda diserahkan kepada Yayasan Fort Rotterdam. Benteng ini dipugar secara ekstensif pada tahun 1970 dan sekarang menjadi pusat budaya dan pendidikan, tempat untuk berbagai acara musik dan tarian serta tujuan wisata. Yang kedua, Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau AIC tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet sebagai benteng pertahanan Inggris. Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825 sampai 1942. Setelah Belanda pergi di tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI Angkatan Darat dan pada tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. Yang ketiga, Benteng Pendem van den Bosch adalah sebuah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kota Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini dibangun pada tahun 1839 oleh pemerintahan kolonial Belanda di bawah pimpinan Jenderal Johannes van den Bosch. Benteng ini memiliki fungsi strategis sebagai pusat pertahanan militer Belanda di wilayah timur Pulau Jawa, terutama untuk mengontrol pergerakan dan perlawanan rakyat lokal, serta menjaga jalur perdagangan di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Karena dibangun lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya, masyarakat setempat menyebutnya dengan benteng pendem atau benteng yang terpendam. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Mita Rahmawati. Saya akan menjelaskan bangunan jalanan dari Kota Banten dan jalanan dari Jakarta Pusat. Itu ada Jalan Van House Boulevard, Jalan Tengku Umar, dan Jalan Cut Muti yang sekarang dinamai Jalan Tengku Umar dan Jalan Cut Muti. Asal-usul nama dari Belandanya dahulu itu Van House Boulevard dinamai dari Jenderal J.B. Van House, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikenal karena perannya dalam penaklukan Aceh melalui strategi militer brutal. Nah, perubahan nama ini setelah Indonesia merdeka. Nama jalan ini diubah menjadi dua bagian, yaitu Jalan Tengku Umar dan Jalan Cut Muti. Dua tokoh penting dari Aceh yang justru memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda, termasuk melawan Van House. Makna perubahan ini adalah bentuk simbolik pembalikan narasi sejarah dari penghormatan kepada penjajah menjadi penghormatan kepada pahlawan nasional yang berjuang melawan kolonialisme. Lalu selanjutnya itu ada pulau. Ini dari Pulau Sangiang, Banten, yang dahulu diberi nama oleh Belanda bernama Verlaten Island. Asal-usul namanya itu dalam bahasa Belanda, Verlaten Island berarti pulau terlantar atau pulau tak berpenghuni. Nama ini diberikan oleh Belanda mungkin karena saat itu pulau ini dianggap tidak
tidak dihuni atau tidak berkembang. Perubahan nama aslinya adalah Pulau Sangiang. Dan setelah kemerdekaan, nama ini dikembalikan untuk mengangkat identitas lokal dan menghapus jejak nama kolonial. Makna perubahan ini adalah bagian dari upaya mengembalikan nama-nama asli Nusantara yang sempat diganti oleh Belanda atau dibeli secara sepihak oleh penjajah. Lalu selanjutnya ada Jalan Raya Pos, The Groot Postweg. Asal-usul nama dibangun oleh Gubernur Jenderal Dendles pada tahun 1808 sampai 1811 dari Anyar hingga Panarukan. Dikenal sebagai The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos, tujuannya adalah mempercepat komunikasi dan mobilisasi militer Belanda di Pulau Jawa. Nah, perubahan ini tuh setelah merdeka. Dalam konteks lokal, jalan ini disebut Jalan Raya Pos dan beberapa bagiannya sekarang diberi nama pahlawan atau nama kota tergantung wilayahnya. Nah, makna perubahan itu walaupun fungsinya penting secara historis, penyesuaian nama ke dalam bahasa Indonesia menunjukkan semangat untuk mengeklaim kembali ruang publik dengan identitas nasional. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.